جار الجنوب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه الحديث خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan. Tak lupa kita bersalawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan para guru-guru kami, ayahanda kami, pimpinan cabang Muhammadiyah Gamping, tak lupa juga ibunda kami, pimpinan cabang Aisyah Gamping beserta seluruh jajarannya. Kami tentu mendoakan semoga Bapak Ibu semua dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan umurnya, diistiqomahkan hidupnya, dan insyaallah kelak dipanggil dalam keadaan yang paling terbaik, husnul khatimah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sehat semua? Alhamdulillahi rabbil alamin. Masih ingat dengan kami Bapak Ibu? Masih. Soalnya kami agak kurus ini Ibu ya. Khawatirnya pangling kan. Tapi ini insyaallah ibu-ibu Aisyah masih semangat ya. Soalnya tadi mars kebanggaannya gak diputar kan gitu Pak. Kami khawatir wah ini kok marsnya ora diputar ini. Nah, di antara mars yang memang buat merinding salah satunya mars Aisyah Bapak. Betul Bapak? Nah, kita putar ini? Enggak usah ya, nanti besok lagi. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita tentang akhlak, yaitu tentang memuliakan tetangga. Bapak Ibu, kita tentu sebagai makhluk sosial tidak pernah bisa dan lepas dari yang namanya hidup berdampingan dengan orang lain. Bapak Ibu semua punya tetangga? Tetangganya baik? Kalau sudah baik, kita akhiri pengajian kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa itu tetangga? Tetangga itu Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, dalam bahasa Arab bahasanya yaitu jar, maknanya tetangga, atau bentuk jamaknya jion. Apa Bapak Ibu? Jion. Maka kita pernah sering mendengar istilah negeri jiran, berarti negeri tetangga. Siapa negeri tetangga kita Bapak Ibu? Yang paling sering Malaysia. Menurut Ibnu Arabi, tetangga adalah yang paling dekat dengan rumah kita. Dia mendefinisikan tetangga itu yang paling dekat dengan rumah kita. Para ulama Bapak Ibu khilaf dalam banyak pendapat mengenai hal ini. Sebagian mereka mengatakan tetangga adalah orang-orang yang sholat subuh bersamamu. Jadi yang mengatakan tetangga itu yang bareng-bareng sholat subuh bersama kita, berarti itu termasuk tetangga. Ada yang mengatakan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagian lagi mengatakan 40 rumah dari setiap sisi. Berarti ya kiri, kanan, depan, belakang, 40 kali 4 ya. Atas, bawah. Kalau ibu tinggalnya di apartemen kan, berarti 40 ke atas, 40 ke bawah. Nah, tapi Bapak Ibu, ada yang mengatakan pula sebagaimana kaidah fiqhiyah ya, al-urfu haddu ma lam yuhaddidu bihi asy-sya'ru. Adat kebiasaan adalah pembatas bagi hal-hal yang tidak dibatasi oleh syariat. Maknanya sehingga ada yang mengatakan yang tergolong dengan tetangga bagi kita adalah
setiap orang yang menurut adat kebiasaan setempat dianggap sebagai tetangga. Jadi yang mengatakan tetangga itu yang menurut kebiasaan setempat. Kalau kita mungkin mengartikan tetangga mungkin yang satu RT kan gitu. Makanya kadang ater-ater itu satu RT atau satu desa? Hah? Satu RT. Kenapa nggak satu desa? Berarti kan sebenarnya sak desa ya itu kan ngoten Bu. Nah, itu sak negara ya itu kan ngoten Bu. Nah, tetangga kemudian yang mengatakan ya yang se-RT saja, itu batasannya kan gitu. Sehingga kalau kita ada acara yang kita antar ya yang sak tetangga mawon, sak RT kan gitu. Cuma kadang-kadang yang se-RT belum tentu yang depan rumah kita satu RT dengan kita, Bu. Betul? Nah, maka kemudian tadi dikatakan sesuai dengan adat kebiasaan. Jangan sampai Bapak Ibu kemudian kita nganter tepat di depan rumah kita ada orangnya malah kita lihatin gitu. Loh, harus nanti Bu, ada nganter kayak gini yang depan nggak dikasih ya. Nah, berarti definisi yang selanjutnya adalah sesuai dengan kebiasaan setempat, kan gitu. Nah, kalau kita menganggap yang se-RT berarti se-RW atau yang kita anggap ya biasanya di sini ya cuma dua rumah samping kan gitu. Nah, maka ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Quran surah An-Nisa ayat 36, sembahlah Allah wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kamu mempersekutukannya. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wa bidzil qurba wal yatama wal masakin, dan berbuat baik pula lah kepada karib kerabat, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin. Nah, ini disebutkan secara spesifik tetangga. Wal jaril qurba wal jaril junub, berbuat baik pula kepada tetangga yang memiliki hubungan kerabat dan yang tidak memiliki hubungan kerabat. Bahkan Allah perintahkan kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada tetangga. Kemudian dilanjutkan wal jaril junub wasahibi bil jambi wa bis sabil wa ma malakat aymanukum, dan kita berbuat baik Bapak Ibu kepada teman sejawat, ibnu sabil, hamba sahaya. Kemudian kata Allah, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Maka kalau kita lihat dalam bertetangga itu Bapak Ibu, setidaknya ada 3 macam tetangga. Yang pertama, tetangga yang memiliki satu hak saja. Siapa itu? Yaitu tetangga non-muslim. Ia memiliki hak tetangga, yaitu Bapak Ibu satu saja. Di antaranya kita tetap berbuat baik kepadanya. Kita ulangin Bapak Ibu ya. Walaupun tetangga kita itu non-muslim, kita tetap berbuat baik kepadanya. Bukan berarti kemudian mohon maaf ya, mengganggunya, menjelekkannya. Bahkan kalau kita lewat depan rumahnya ada orangnya, oh iki hari neraka iki. Nah, kita tetap berbuat baik. Jangan-jangan kita sebagai tetangga yang baik Ibu, Bapak, menjadi sebab dia mohon maaf respect dengan kita kan gitu. Masya Allah, ini tetangga saya ini muslim tapi baiknya luar biasa. Ternyata muslim itu tidak yang diberita-beritakan di barat itu katanya keras dan lain sebagainya. Ternyata Islam itu menyejukkan. Dan ternyata dari siapa Bapak Ibu? Dari kita dimulainya. Masya Allah. Kemudian tetangga yang memiliki 2 hak, yakni tetangga muslim yang ia memiliki hak tetangga dan ia memiliki hak Islam. Hak Islam, hak muslim terhadap muslim. Bapak Ibu ya, di antaranya apa?
Kalau diundang datang, kan gitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menjenguk kalau sakit. Nah. Ketiga, tetangga yang memiliki 3 hak. Tetangga muslim memiliki hubungan kekerabatan. Berarti 3. Karena tetangga kita ini ada Bapak Ibu, mohon maaf, yang satu komplek itu isinya kerabat semua. Betul-betul Bapak Ibu. Rumah kita, anak kita di samping, cucu di depan, kan gitu. Nah, ini kan semua kerabat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, 3 kemudian haknya, yaitu Bapak Ibu hak sebagai tetangga, hak sebagai muslim, dan hak sebagai kerabat. Nah, itu tentang macam tetangga. Seberapa penting sebenarnya tetangga itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Bapak Ibu, ada kisah Muhammad bin Zahm. Ketika orang-orang ingin membeli rumah. Jadi Muhammad bin Zahm ini Bapak Ibu menjual rumahnya dengan seharga 100.000 dirham. Tapi ketika orang-orang yang ingin membeli rumahnya datang, dia berkata kepada mereka, kita telah sepakat dengan harga rumahnya, akan tetapi berapa harga yang kalian tawarkan untuk tinggal bertetangga dengan Sa'id bin Al-As radhiyallahu anhu. Jadi dia udah ngasih harga rumah, dia nawarin harga untuk bertetangga dengan orang soleh, kira-kira gitu. Sampai kemudian mereka yang ingin membeli tadi bertanya terheran-heran, emang tetangga itu dijual? Kira-kira gitu. Emang tetangga dijual? Lah, arep tuku omahe kan. Kok tetangga dijual? Bukan rumah tetangga loh Pak ya. Maksudnya tetangganya ya. Tetangga. Kemudian dia Muhammad bin Zahm berkata, bagaimana mungkin tidak kujual, sedang beliau adalah tetangga yang jika engkau sedang duduk bersantai akan menanyakan kabarmu. Dan jika dia melihatmu, maka akan menyambutmu dengan hangat. Dan jika engkau sedang pergi, maka ia akan menjaga rumahmu. Coba Bapak Ibu. Dan jika engkau sedang terlihat, ia akan mendatangimu. Dan jika engkau meminta bantuan kepadanya, maka akan ia penuhi. Dan jika pun engkau tidak memintanya, ia akan berinisiatif membantumu. Dan jika engkau sedang tertimpa sebuah kesulitan, maka ia akan membantu meringankannya. Coba boleh, masih ada tetangga yang seperti ini. Kan gitu Bapak. Alhamdulillah kalau masih ada. Ini kadang-kadang kita, contoh kecil aja, kita itu tetangga baik itu, kita lagi pergi jemuran belum diangkat sama tetangga. Betul-betul. Ini kalau tetangga-tetangga yang punya penyakit hasad kan lihat jemuran hujan, rasa nyumbang meneh. Bengke wae. Nah, tapi ini Bapak Ibu, luar biasanya tadi ia kemudian menawarkan orang yang saleh seperti ini. Kita dilihat kesusahan, dia tanpa omon-omon Bu ya. Kok jadi kesana ini Pak ya? Nggak ada omong-omong, langsung datang membantu. Coba Bapak, inisiatifnya tinggi. Siapa yang tak mau bertetangga seperti ini? Kan gitu Bapak. Maka kalau kita lihat ada istilah Bapak Ibu, al-jar qoblad dar. Pilih tetangga sebelum milih rumah. Karena memang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu dahsyatnya kalau kita mohon maaf memiliki tetangga yang baik dan sebaliknya kita memiliki tetangga yang buruk. Karena kita akan tinggal di sana bukan hanya setahun 2 tahun, betul-betul Bapak Ibu. Kecuali kita seorang kontraktor kan gitu Bapak Ibu. Pindah-pindah maksudnya kan gitu Bapak Ibu. Tapi kau belajar maksudnya sebelum memilih rumah tempat kita tinggal, lihat dulu, nah, biar lebih baik, lihat dulu kita ini bertetangga dengan siapa. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena ada orang itu beli rumah, udah beli rumah, dihancurin lagi rumahnya, terus dibangun ulang. Kami tanya, Ustaz ini kan kalau dihancurin lagi biayanya 2 kali lipat. Iya,
kami tidak hanya membeli rumahnya, kami juga membeli lingkungannya. Ya betul kan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, ketika berita ini terdengar oleh sahabat Sa'id bin Al-As, sahabatnya Sa'id bin Al-As, orang yang baik tadi, hingga ia pun mendatanginya sambil memberikan uang 100.000 dirham seraya berkata, pegang rumahmu dan jangan dijual. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, begitu pentingnya kita ini memiliki tetangga-tetangga yang baik, tetangga yang saleh. Makanya kalau kita perhatikan Bapak Ibu, bagaimana Al-Faqih Nasr As-Samarqandi beliau berkata, husnul jiwar fi arba'ati asya. Beliau mengatakan berbuat baik kepada tetangga dapat dilakukan dari 4 perkara. Bertetangga yang baik itu dalam 4 perkara. Husnul jiwar fi arba'ati asya. Jadi kita kalau mau tetangga baik, bertetangga yang baik dimulai dari diri kita, setidaknya ada 4 hal ini kata beliau. Yang pertama Bapak Ibu, ayyuwasi'ahu bima indah. Membantu tetangga atau menyantuni tetangga atau memberi tetangga dengan apa yang ia miliki. Kita ulangi, memberi kepada tetangga dengan apa yang ia miliki. Kalau kita punya, ya kita bagi. Kan gitu Bapak Ibu. Sampai kemudian pertanyaannya, kepada siapa yang perlu kita bagi? Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, Rasulullah menganjurkan untuk mendahulukan tetangga yang lebih dekat dengan kita. Sebagaimana an Aisyah radhiyallahu anha, qultu ya Rasulullah, inna li jaraini fa ila ayyihima uhdi. Ya Rasulullah, aku punya 2 tetangga. Kepada siapakah aku memberikan hadiah terlebih dahulu? Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala ila aqrabihima minka baban. Kepada tetangga yang paling dekat pintu rumahnya dan darimu. Jadi yang paling dekat Bapak Ibu, ini yang dahulu kita beri. Maka di antara kita bertetangga yang baik itu, kalau ada yang kita kasih. Bahkan bagaimana Nabi kemudian mengatakan Bapak Ibu, bahkan Bapak Ibu, kalau kita bahkan memasak saja banyakin wah, dudu nih ya. Dudu ya. Oh, apa Pak? Dudu ya. Maaf ini Pak, lidahnya lidah Sumatera ya. Kuahnya dibanyakin Pak, tapi bukan berarti kuahnya kita kasih tetangga ya. Jangan satu lagi banyakin kuahnya berarti kuahnya sing tak kei karotong. Nah bahkan kalau di zaman dahulu di tempat kami dahulu kayaknya jauh banget Bapak Ibu ya. Masa kami kecil ya Bapak Ibu. Dulu ibu itu masak daun ubi tumbuk, ada namanya daun ubi tumbuk. Jadi daun ubi itu dimasukkan di lesung Pak, terus dipukul-pukul, ditumbuk sampai dia, mohon maaf, sampai halus. Kemudian dikasih santan. Wah, itu nikmat itu. Sama ikan asin bakar. Wah. Nah, ini kita dulu masak daun ubi tumbuk aja Bapak Ibu itu diantar ke tetangga. Maksud kami, dulu itu sifat berbagi itu luar biasa, kan gitu Bapak Ibu. Jadi mangkok itu diantar Bapak Ibu, masih ada tadi makanan itu diantar. Besok mangkok tersebut mau saya kembalikan kosong, ibu saya bilang jangan dibalikan dulu. Kenapa? Ngembalikannya pun besok ada isinya. Betul Bapak Ibu. Tapi bukan berarti pengharapan, kan gitu Bapak Ibu. Kita ngasih Bu, mangkoknya kita buat yang gede sengaja nih biar besok dibalikin yang gede. Jangan sampai demikian, kan gitu Bapak Ibu. Kita ngasih ya udah, batasnya sampai di situ, selesai. Besok dikembalikan mangkoknya kosong, boten nopo-nopo atau nopo Bu? Tenanen. Nah, sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi yang pertama, kita ngasih, kita memberi kalau kita memiliki. Kalau ada kita beri Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah.
Dan yang diberi, yang menerima pemberian tidak boleh meremehkan pemberian tetangganya. Biar tak kei ingkung utuh iki mung pahak tok. Kadang-kadang gitu loh, jadi membandingkan kita kan gitu. Wah ini ayamnya cilik tenan loh. Oh, mending rasa. Kok saya bisa hafal Bu ya? Jangan-jangan pengalaman. Nah, yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alla yatma'a fima indah. Tidak mengharapkan apa yang dimiliki oleh tetangga. Nah, ini kadang-kadang yang sulit. Kita ulangin, kita kalau punya kita memberi kepada tetangga. Yang kedua, kita tidak mengharapkan apa yang dimiliki oleh tetangga. Harap-harap. Kebetulan tetangga baru motong kambing, nggak usah harap-harap Bu. Kok urung tekan loh. Kok lali kok piye iki kan buat. Kelewatan. Apalagi kita kan Bu, ibu-ibu mohon maaf kadang-kadang ada budaya nyumbang kan gitu Bu ya. Iya. Nyumbang bar nyumbang mesti harus itu ater-atere. Aku lagi nyumbang mah itu blas. Jadi ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak berharap. Ada alhamdulillah ini ayahanda kita ataupun ibunda kita dari PC, ada di PC yang berangkat haji. Pulang haji kita orang datang menjenguk, tapi nggak mengharapkan air zam-zam kan gitu ya. Tidak mengharapkan coklat kan gitu Bu. Nek dikasih alhamdulillah nggak usah. Ya. Demikian Bu ya, saya tak izin duluan. Tapi nggak izin-izin karena belum dikasih air zam-zam ya. Loh, kok orang angkat Bu? Zam-zamnya burung ya Bu. Jadi Bapak Ibu tidak mengharapkan apa yang dimiliki oleh tetangga. Walaupun memang prinsip yang pertama tetangga kalau punya memberikan gitu Bu. Ya kan mohon maaf Bu, bisa jadi kita ini Bu yang kadang punya acara kan riwahnya luar biasa. Kadang-kadang memang ada satu dua yang nggak dapat kan gitu Bu. Satu dua nggak dapat, dan ini memang mohon maaf harusnya yang nggak dapat pun punya pikiran yang baik, yang positif. Wah acara kata yang mungkin kan gitu. Cuma faktanya nggak begitu kan gitu. Faktanya yang nggak dapat akan cerita kepada tetangga sebelahnya. Kok itu kok? Itu kok orang yo. Kok ada masalah yo kan makanya. Jadi Bapak Ibu tidak mengharapkan apa yang dimiliki oleh tetangga. Maka kita kalau memberi. Belajarlah kita ibu-ibu seperti filosofi kopi. Kadang-kadang kopi ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat kopi itu kalau terlalu pahit yang disalahkan itu biasanya Bapak Ibu adalah gula. Gula yang disalahkan karena terlalu sedikit memberi rasa pada kopi. Iki gulanya iki kesitian iki. Jika kopi terlalu manis, masih yang disalahkan adalah gula. Gulanya. Tapi kalau takaran kopi dan gulanya pas, siapa yang dipuji Bapak Ibu? Kopinya mantap. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertanyaannya kemana gula yang mempunyai andil besar memberi rasa kopi menjadi mantap? Kita kalau memberi Bapak Ibu, coba belajar ikhlas seperti gula yang larut tak terlihat tapi memberi makna. Bu, kita lihat gula pasir itu memberi rasa manis pada kopi. Orang nyebutnya kopi manis, bukan kopi gula. Kopinya manis. Gula pasir memberi rasa manis pada teh. Orang menyebutnya teh manis, bukan teh gula. Gula nggak pernah disebut. Gula pada roti, orang menyebutnya roti manis. Orang menyebut sirup pandan, sirup apel, sirup jambu, padahal bahan dasarnya adalah gula. Tetapi bila berhubungan dengan rasa sakit, baru gula disebut penyakit gula.
Betul Bapak Ibu. Kadang-kadang kita gitu. Mohon maaf, kebaikan kita tuh nggak pernah dianggap salah sekitar sedikit langsung disebut-sebut kesalahan kita. Betul Bu? Oh, pengalaman kakek. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kemudian Bapak Ibu begitulah hidupnya. Kadang kebaikan yang kita tanam tak pernah disebut orang, tapi kesalahan kita selalu dibesar-besarkan. Maka kita belajar ikhlas seperti gula Bapak Ibu. Larut seperti gula. Semangat memberi kebaikan, semangat menebar kebaikan, karena kebaikan tidak untuk disebut, tapi untuk dirasakan. Kebaikan tidak perlu disebut, tapi untuk dirasakan oleh orang yang menerima kebaikan kita. Maka Bu, ada orang itu meninggal dunia. Mohon maaf, orang heran kok bisa begitu banyak orang berduyun-duyun mendatanginya. Betul Bapak Ibu? Kok bisa begitu banyak orang, bahkan panti asuhan ini datang, pondok pesantren ini datang, banyak datang Bapak Ibu berbisnis. Siapa ini beliau ini sebenarnya? Tak pernah ia sebut amal-amalnya, kebaikan-kebaikannya, sedekah-sedekahnya. Tapi begitu meninggal, orang banyak memberi kesaksian atas kebaikannya. Dan ia lebih selamat Bapak Ibu. Orang meninggal nggak bisa lagi ujub. Betul-betul Bapak Ibu. Begitu kita banyak orang bercerita, beliau ini orang baik guru, Masya Allah, yang bantu pondok kami, yang bantu panti kami, orang beliau, Allahu yarham, semoga Allah memuliakannya. Udah meninggal nggak bisa lagi ujub, nggak bisa lagi. Ya jelas aku kan mau ngapi, nggak mungkin. Namanya sudah jadi mayit. Tapi kalau kita masih jadi manusia, masih hidup maksudnya Bu ya, masih jadi manusia kita Bu ya, masih hidup, tentu potensi ujub itu akan ada kalau kita mendapat pujian dari orang lain. Betul-betul Ibu-ibu kalau dipuji, Masya Allah, amalnya banyak banget Ibu, ngaji di mana-mana, sedekahnya luar biasa dalam hati Ibu, gimana? Jelas aku ngapi kan kita ya doain mawon kan gitu. Sebenarnya Allah nutup aib saja, tak Allah buka aib saya itu banyak dosanya, ini cuma berusaha jadi orang baik saja, doain kan gitu kan, dengan kata-kata yang baik, bukan kemudian iki yang sing paling cilik, biasanya yang orang lebih gede ini nyumbang. Jadi Bapak Ibu tidak mengharapkan, balik lagi, tidak mengharap-harap sesuatu yang dimiliki oleh tetangga. Kita mulai belajar ini Bu, mulai belajar. Mohon maaf, kita mulai membiasakan orang khitan yang nggak harus atar-atar, nggak apa-apa bukan Bu. Berkhitan nih, kok atar-atarnya romono ya? Nggak apa-apa kan gitu Bapak Ibu. Kalaupun ada nggak sampai sama kita, bukan masalah. Cuma ini sulit kadang-kadang kan gitu Bu. Sulit sekali, apalagi kita lihat di samping rumah kita. Kok orang tekan rumahku kan. Nah, yang ke berapa sekarang Bapak Ibu? Ketiga, yaitu Bapak Ibu ayyamna'a adahu anhu. Apa itu? Menahan diri dari perbuatan yang menyakiti atau mengganggu tetangga. Menahan diri dari perbuatan yang menyakiti tetangga. Coba kita lihat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ancaman sikap buruk atas sikap buruk kepada tetangga. Satu hadis Nabi, beliau bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Qila wa man ya Rasulullah. Kemudian Bapak Ibu ada yang bertanya, wa man ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak beriman tersebut? Qala, kemudian Bapak Ibu beliau menjawab, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya tidak aman dari bawa'iknya. Bawa'iknya ini maknanya adalah dari kejahatannya. Bawa'ik bisa juga diartikan dari sifat culasnya, dari sifat khianatnya,
dari sifat zalimnya, dari sifat jahatnya, dia kemudian kata Nabi tidak sempurna imannya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi kemudian bersumpah 3 kali, wallahi wallahi wallahi. Yang kedua, kita lihat Bapak Ibu, orang-orang yang kemudian mohon maaf berbuat buruk kepada tetangga. Dari hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inna fulanata tusalli al-lail wa tasumu an-nahar wa fi lisanuha syai'un yu'dhi jiranaha salitatun qala la khaira fiha hiya fin-nar. Dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fulanah selalu sholat malam dan selalu puasa di siang hari. Ia sholat malam, ia puasa di siang hari. Akan tetapi ia sering mencela tetangganya. Kemudian Rasulullah menjawab bersabda, ia tidak baik. La khaira fiha, tidak ada kebaikan padanya. Hiya finnar, ia kelak akan di neraka. Jadi Bapak Ibu hati-hati gitu. Karena memang sebab paling banyak orang masuk dalam neraka itu adalah perkara lisannya, Bapak Ibu. Siapa orang paling banyak masuk dalam neraka? 1, yang tak bisa mengendalikan lisannya. 2, yang tidak bisa menjaga kemaluannya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan lagi, disebutkan kepada Rasulullah bahwa fulana hanya melaksanakan sholat wajib, dia puasa Ramadan dan bersedekah hanya secuil keju. Ia hanya sholat wajib, ia hanya puasa Ramadan, dan sedekahnya itu cuma sedikit, hanya secuil keju. Akan tetapi ia tidak pernah menyakiti tetangganya. Apa kata Nabi? Kata Nabi, hiya fil jannah, ia kelak akan masuk surga. Coba Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini kadang-kadang kita lihat, kita ini kadang-kadang sebagai tetangga jarang introspeksi diri kan. Kalau sudah hari Ahad, pas kita lihat ya Bapak Ibu, kadang-kadang ada orang itu yang karaoke, baru jam 6 udah karaoke, jam 6 pagi. Dan itu terdengar, dia bayangkan Bapak Ibu, yang 100 meter aja kedengaran. Bagaimana yang di sampingnya? Kan begitu Bapak Ibu. Bagaimana dengan yang di sampingnya? Ya tentu sangat-sangat mengganggu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang selanjutnya jangan meremehkan. Ini belum yang ketiga, Bu. Masih lanjutan kalau kita menyakiti tetangga ya. Jangan diantaranya tidak meremehkan pemberian tetangga. Sebagaimana kata Nabi, ya nisa'al muslimat, la tahkiranna jaratun li jaratiha walau firsana syatin. Wahai perempuan-perempuan muslimah, janganlah seorang tetangga yang meremehkan hadiah tetangganya meskipun berupa ujung kaki kambing. Ya maksudnya walaupun itu kecil gitu Bapak Ibu. Walaupun itu kecil pemberiannya, jangan kita remehkan. Tapi ingat, kita kalau memberi, usahakan berikan yang terbaik. Kan gitu Bu, konsepnya begitu. Kita beri terbaik, tapi pada saat itu mungkin itu yang kita miliki. Kan gitu Pak. Itu kita beri, kita yang menerima. Jangan meremehkannya. Kalau mau ngene rasa dikek, ini karya aku kok. Mungkin rasa kayak ini, kayak wong liya wae. Biyen kan kowe tak kei wae. Mana-mana jadinya gue. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dahsyatnya dan luar biasanya kalau kita itu berbuat buruk kepada tetangga. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya kalau kita lihat bagaimana kemudian Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaruhu." Ada memang doifahu. Nanti kita minggu
ya mungkin setahun lagi Ibu ya, kita akan membahas nanti tentang adab bertamu ya. Nah, kalau ini kan masih tetangga. Nah, yang ini hadisnya bunyinya fal yukrim jaruhu. Siapa yang beriman kepada Allah, bayangkan Bapak Ibu. Jadi kedudukan tetangga bagi seorang muslim itu sangat besar. Sampai-sampai sikap terhadap tetangga dijadikan sebagai indikasi keimanan. Sampai dijadikan indikasi keimanan. Sampai Nabi mengatakan man kana yu'minu, barang siapa yang beriman. Kalau kita ini merasa beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyukrim jarahu, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Nah, jangan sampai kita nganter ngelewatin tetangga kan itu yang paling dekat. Ternyata memang mancing huru hara kan itu. Maksudnya mancing huru hara gimana? Nganternya Pak sengaja nunggu orangnya keluar kan itu. Oh, orang metu ini tak tahan. Terus metu baru dia jalan. Ditanya tetangga, mau kemana Bu? Nganterkan ini. Yang nanya nggak dikasih, ya Allah. Ini kan mancing huru hara kan gitu. Mancing keributan ya. Mancing perkara yang jauh di KI sing tanggone dhewe boten di KI. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala, bahkan saking luar biasanya tetangga itu sampai-sampai kemudian Rasulullah bersabda, "Mazala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarithuhu." Jibril senantiasa menasihatiku tentang tetangga hingga aku mengira bahwa tetangga itu akan mendapatkan harta waris. Coba Bapak Ibu. Saking selalu diingatkan tetangga, ini jangan-jangan tetangga ini dapat harta waris kan gitu. Padahal ya tidak dapat harta waris Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang terakhir ya, karena ini memang sudah diingatkan oleh guru kita, waktunya 5 menit lagi. Sudah dari 3 menit yang lalu diingatkan, berarti tinggal 2 menit lagi. 7 lagi. Kemudian yang terakhir, ayyasbira ala azahu. Napa niku Bapak Ibu? Bersabar atas perbuatan tetangga yang tidak baik. Bersabar atas perbuatan tetangga yang menyakitkan. Tentu kita kadang-kadang ya punya tetangga kan itu Bapak Ibu yang tidak baik, kita bersabar Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Sampai kapan sabarnya Ustaz? Kan sabar tidak ada batasnya kan gitu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Bapak Ibu kita lihat jangan sampai kita Masya Allah Bu ya, kita lihat dan innalillah kami sebut, kita lihat sekarang begitu banyak orang-orang yang mohon maaf mungkin begitu berat hidupnya kan gitu. Kita nggak tahu beratnya kehidupan orang seperti apa Bapak Ibu. Sampai-sampai mohon maaf mengakhirkan hidupnya kan dengan cara-cara yang tidak baik. Dan ternyata itu hanya 2 rumah dari kita, kan gitu Bapak Ibu. 3 rumah dari kita. Kadang-kadang kita ini memang perlu Bapak Ibu kadang bercerita, kan gitu Bapak Ibu. Punya teman yang baik, yang memberi nasihat, tetangga yang baik, yang mengingatkan. Maka yang terakhir hadis Nabi, laisal mu'min alladhi yashba'u wa jaruhu ja'iun ila jambih. Bukanlah seorang mukmin orang yang kenyang perutnya sedangkan tetangga sebelahnya kelaparan. Kita ulangi, bukanlah seorang mukmin seseorang yang kenyang perutnya sedang tetangga sebelahnya kelaparan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi setidaknya berapa Bapak Ibu kita ini bertetangga yang baik? Ada 4 perkara. Pertama apa? Membantu atau menyantuni tetangga semaksimal mungkin atau memberi kalau kita punya. Yang kedua, tidak mengharap apa yang dimiliki oleh tetangga. Yang ketiga, menahan diri dari perbuatan yang menyakiti tetangga. Yang keempat, berlaku sabar atas gangguan tetangga. Semoga Bapak Ibu pelajaran ini dapat kita terapkan dimulai dari diri kita. Kita nggak nuntut orang dulu Pak, tapi memulai dari kita. Coba 4 hal ini dimulai dari diri kita. Kita kalau punya mulai memberi, kalau tetangga punya tidak mengharap, kan gitu loh. Jangan hal ini kita tuntutkan sama orang.
Tetangga lagi ada acara, kita nggak sampai ngerti lah. Di antara berbuat baik kalau tetangga, kamu harus memberi kepada saya. Berarti kan dia mengharapkan yang dimiliki tetangga, kan gitu Pak. Ini setidaknya untuk kita dulu, kan gitu Bapak Ibu. Untuk kita dulu, kita mulai belajar. Bukan berarti kita nggak diberi besok nggak menyapanya, kan gitu. Nah, berarti kita mengharap. Kalau kemudian berubah sikap kita, berarti ada pengharapan, kan gitu Bu? Astagfirullah, berarti saya kemarin mengharap. Kita kembali biasa seperti biasa Bu. Oke, dan lain sebagainya. Sudah, saya lihat sudah ibu-ibu sudah masukkan bukunya ke dalam tas ya. Artinya Ustaz, saya masih ada acara kan gitu. Saya kembalikan kepada guru kami, monggo Ustaz. Bapak Ibu, demikian tausiah yang disampaikan oleh beliau Ustaz Sultan Komala Pontas. Mudah-mudahan ini dapat kita terapkan lagi untuk koreksi kita, sebagaimana bagaimana posisi kita dengan tetangga kita. Masuk kriteria nilainya apakah 5,0 atau 8,0 kita dalam bertetangga. Nah, alhamdulillah. Bapak Ibu, saya kira pada hari ini kita cukupkan sekian karena Bapak Ibu mungkin ada kegiatan yang lain, ada yang sudah ngaji 1 kali, 2 kali atau 3 kali. Nah, sempat saya melirik itu ada yang sudah ngaji 2 kali ini karena ada makanannya itu tadi saya lirik itu itu adalah nasi kucing dari Kopi Ngaji. Karena maaf saya juga nyimpan nih. Ya itu ada yang bertanya, monggo. Monggo. Bolehkah kita itu berbohong untuk mendamaikan tetangga yang sedang agak sedikit konflik, apalagi urusan tetangga, jadi dia sambat sehingga kita mau mendamaikan, boleh nggak bohong? Nah ya Pak, yang kedua itu ada hadis ya Pak, itu sahih apa enggak ya? Pagarilah rumahmu dengan mangkok. Nah, itu. Oh mangkok, itu bukan hadis ya. Baik, yang pertama, boleh tidak kita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala mendamaikan orang tetangga, tapi kita berbohong Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau berbohong itu untuk mendatangkan perdamaian, maka diperbolehkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Sudah terjawab ya Bu? Oke. Yang kedua, pagarilah rumahmu dengan mangkok, kayaknya pepatah Jawa. Bunyinya adalah Pakai mangkok lu ya, tenimbang tembok kita ini. Nah, kami nggak bisa bahasa Jawa, ya. Guru kami yang menyampaikan kan, betul ya. Boleh Bapak Ibu. Maksudnya pagar mangkok ini memang kita tadi memberi kan maknanya Pak ya. Artinya pagar mangkok ini kan bukan berarti kita besok bangun rumah pagarnya mangkok kan gitu Pak ya. Maksudnya kan memberi dari apa yang kita miliki, kita ngasih, insya Allah. Orang pun kan udah kita Bu prinsipnya kalau dikasih sama orang kan gitu Bu, mesti ada rasa perkewuh kan gitu. Kalau besok kita juga nggak ngasih kan gitu. Yang kedua, wah kemarin sih kita udah dibaikin, mosok ya cuma nutupkan gerbang rumahnya kan bahasanya kita gitu Bu ya. Kita nggak mampu. Jadi Bu, maknanya adalah kalau sepemahaman kami, maknanya itu mangkok tadi adalah memberi dari apa yang kita punya. Jujur Pak Zain. Biasanya kalau tradisi ya, ini masalah tradisi, apakah tradisi ini sehat atau enggak? Karena biasanya kan ya kita nulis dalam amplop ketika 55 dan ketika kita sudah nulis otomatis ya ngasih sedikit nggak enak, ngasih banyak padahal banyak undangan dan banyak kebutuhan. Tradisi ini biasanya kalau menurut saya itu juga kurang sehat. Ya memang menulis tidak masalah mungkin ya, tapi masalahnya adalah yang mengadakan acara juga mengharapkan, kemudian yang datang juga stres. Betul.
Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Di tempat kami Bapak Ibu, ini kami bicara di kampung kami. Di kampung kami Bapak Ibu, ya ini kalau dibilang tradisi, ya tradisi kebiasaan di masyarakat kan gitu. Tergantung, kalau mereka bersepakat ya kemudian ya tidak ada masalah bagi mereka, mungkin kan gitu Bu. Tapi kami kira bukan tidak ada masalah, mesti semua akan mengalami hal yang sama. Di kampung kami lebih dahsyat Bu. Orang nikah itu nanti ada tempat uang amplopnya gede. Tempat uang amplop ini diletakkan pintu masuk ke acara pernikahan. Jadi di gerbangnya ada 2 orang yang menjaga, ada kotak besarnya. Udah Bu, lebih dahsyatnya kita kalau dijamuin langsung dimasukkan. Yang pertama akan menerima amplop, membuka isi amplopnya. Betul Bu, dibuka dikeluarkan isinya 50.000. Pak Bu Tukiem 50.000 itu tulis. Bayangkan, Bu Tukiem 50.000. Pak Sultan 10.000. Kalau 10.000 kita dilihatin, oh boleh mangan kan? Enggak, kalau itu enggak. Artinya apa? Dicatat sedetik itu coba. Tujuannya apa? Mengembalikan, besok Nek Ono akan dikembalikan. Maka ini Bu, mohon maaf. Makanya sekarang ada, menurut kami udah lebih baik. Kita kalau sanggup, ya monggo Bapak Ibu. Tidak menerima, banyak Bu ya sekarang kita lihatnya, tidak menerima sumbangan apapun. Jangan kita hasad sama orang begini Bu. Kadang-kadang orang tidak menerima sumbangan, gaya tenang, gaya. Ya Bu, ya ini kan pilihan dia Bu. Dan ini lebih sehat kan gitu Bu ya. Kenapa? Ya kita tidak mengharapkan kan gitu Bu ya, tidak mengharapkan. Sehingga hidangannya nasi kucing pun nggak masalah. Hingga hidangannya nasi kucing pun tidak masalah. Kan gitu Bapak. Nggak ada masalah. Sehingga mohon maaf Bu, coba dalam sehari kita yang pensiun misalkan Bu ya, udah pensiun, dalam sehari 4 di hari Minggu, 3 di hari Sabtu, 7 bayangkan. Sekali ngasih 100.000, 700.000 dikali 4, 2.800.000 pengeluaran setiap bulan ya. Belum di bulan Syawal. Kalau ada kita ngasih Bu, yang menerima sudah terima. Kan gitu Pak ya prinsipnya. Kalau nggak ada ya sudah. Kita tidak mengharapkan. Jadi Bapak Ibu sama kayak tadi antar-antar, sama kayak kita Bu. Kami bukan ngomong mengkritisi enggak. Kita kadang-kadang acara apapun berbagi itu baik. Orang berangkat umroh berbagi silahkan kalau ada. Cuma kadang-kadang sudah menjadi sebuah kewajiban kan gitu Bu. Kadang-kadang mohon maaf Bu, orang itu bukan tidak punya duit 30 juta untuk berangkat umroh. Punya dia Bu. Cuma yang ia pikirkan sak dereng mangkat 10 juta, baline 10 juta. Berarti harus ada 50 juta. Saya sama suami minimal 100 juta. Kan ini Bu. Kadang-kadang yang mohon maaf, silakan berbagi kalau mampu kan gitu Bu. Kalau mampu, nah ini kalau tetangga kemudian tidak mengadakan acara berangkat umroh, ya tidak ada masalah Bu. Apakah itu suatu kewajiban Bapak Ibu? Bukan suatu kewajiban, nggak ada masalah. Kan umumnya ngene kan gitu kadang-kadang Bu ya. Nek ora ono akan diceritakan dan lain sebagainya. Penting memang kita didoakan oleh orang banyak. Kan gitu Bu ya. Penting, baik untuk kebaikan kita. Dan harus utang biasanya. Tapi jangan sampai ya tadi Bu, memberatkan. Orang umroh itu aja Bu, ada sebelum berangkat dia 15 juta. Ada Bu. Sebelum berangkat, belum pulangnya, titipan ya, gamis A, B, C, Masya Allah, ya Bu. Jadi Ibu, Bapak, mulai yang paling penting apa Bapak Ibu? Kita ini kalau ada acara satu udah belajar tidak mengharapkan. Kita ulangin Bu ya, tidak mengharapkan, memberi seperti filosofi kopi, udah rampung. Hati kita pun lebih selamat. Coba Bu, tadi ditulis Bu. Kemudian besok yang ada acara kita akan kembalikan. Kebetulan dia kemarin ngasihnya 500.000. Kan gitu Bu. Berarti kita harus membalikin. Itu Bu nggak boleh kurang, lebih baiknya lebih. Kita ulangin Bu ya. Nggak boleh kurang, lebih baiknya lebih. Biasanya gitu. Berarti 550. Kadang kita pada saat itu, mohon maaf, ekonomi kan naik turun Bu. Akhirnya kita kesono kesini dan lain sebagainya. Semoga Bapak Ibu kita mulai belajar tadi ya Bapak Ibu ya,
tidak mengharap dan memberi berian yang terbaik. Udah gitu Bu. Tidak mengharap sebagai yang punya acara, kita yang diundang memberi dengan berian yang terbaik. Besok kalau nggak dibalikkan ya buatan nopo-nopo. Saat ini kulo alhamdulillah kata rizkine sakniki kulo berbagi wis rampung. Semoga menjadi sedekah kulo. Kan ngoten Bapak Ibu. Selesai insyaallah. Jadi Demikian. benar hanya mengharap doa restu ya kan, Betul. biasanya mengharap doa restu jangan mengharapkan. Betul, mengharapkan. Maka tadi kita katakan Pak, yang sulit tadi adalah tidak mengharapkan. Karena kebanyakan kita adalah mengharapkan. Makanya sering sakit hati. Karena tidak Tak percaya. arep-arep mau dikei sak menen. Kan gitu. Terima kasih. Matur nuwun. Sejuta peristiwa dalam bertangga ya Pak. Jadi nek dibuka pertanyaan lagi le rampung batur luhur. Bapak Ibu sekalian, infak pada saat ini mendapatkan Rp385.000. Alhamdulillah. Marilah acara ini kita akhiri dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.